Selebriti papan atas Raffi Ahmad ternyata ikut bahagia melihat kedekatan penyanyi kebangsaan Thailand Jerayut dan Halda Rianti. Kendati demikian, ternyata Sultan Andara itu masih ragu apakah Jerayut dan Halda benar-benar menjalin kedekatan. Menurut Jerayut, dirinya masih dalam proses pengenalan satu sama lain. Ia juga mengungkapkan bahwa Halda merupakan sosok yang mirip dengan dirinya. Namun saat ditanyakan oleh awak media perihal hubungannya yang serius, ia pun menjawab dengan malu-malu seperti ingin menyembunyikan sesuatu. Lantas benarkah dirinya akan melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat? Jadi sekarang kan masih muda juga, 23, pokoknya masih banyak hal-hal yang aku ingin disampaikan gitu. Jadi kayak ya satu persatu gitu. Dengan Halda sendiri nih orang Indonesia. Ya sama Halda. Oh iya, Mana dulu nih? Bushi. sama Halda gimana? Oh, sama kalau Halda sih ya itu, maksudnya kita ya seperti aku bilang ya, anaknya itu satu sefrekuensi ya, ya itu deh, pokoknya satu semirip lah gitu dengan happy-nya, pembawaannya dan juga cara dia menghibur orang tuh kayak sama gitu. Jadi makanya tidak beda jauh gitu dengan dia. Makanya kalau kayak nyambung ya ngomong sama anak ini gitu. Tapi udah dapat restu dari Arafah gimana juga nih? Katanya minta uang pelangkah sampai 500 juta tuh. Oh? Tenang. Sponsor kita banyak. Ada Ayah Dewi, ada Arafi, Vidi ya. Kak Vidi. Ya nanti dah pokoknya ya itu mah masih ya cuma namanya juga angan-angan ya, masih keinginan, tapi ya belum tahu juga kedepannya seperti apa. Yang penting doa yang terbaik aja. Berarti udah mantap ya sama Ya pokoknya ya kita ngalir aja karena dia juga masih muda juga dan aku juga masih muda gitu. Jadi ya ngalir aja. Jerayut Halda jenjang selanjutnya belum sih? Hah? Udah ngomongin buat jenjang selanjutnya atau gimana? Ngomongin buat jenjang selanjutnya sih lebih ke kayak yang pastinya kita harus memahami satu sama lain dulu ya. Dia juga maksudnya orang mamaku tuh maksudnya udah tahu kenal gitu, dan juga ya pokoknya saling memahami aja dulu sih. Kalau mau untuk ke depannya ya nanti kita lihat aja ke depannya seperti tapi udah diketemuin ke keluarga sampai pengen ngasih uang 500 juta segala macam. Ya itu karena mungkin Arabi mungkin tidak percaya kali ya, mau sok sih gitu kan. Karena ya gak ada yang tahu dong jodohnya nanti sama siapa gitu. Tapi ingat aja kita ingat ya, netizen catat ya omongan Raffi Ahmad gitu. Kan gak ada yang tahu ke depannya kalau bener amin gimana seperti apa gitu. Jadi ya Arabi nunggu aja 500 juta bakal keluar, tapi katanya 500 juta tapi harus selanjutnya di run. Ya sama aja balik modal ya. Jadi nggak tahu juga sih kayak ke depannya gimana ya, mau kalau jadian mau balik ke WNI atau gimana ya itu nggak tahu sebenarnya. Ya tunggu aja. Jerayut sama kakaknya Halda gimana sama Arafah? Udah Sama Arafah belum, tapi kita udah sempat janji sama dia mau bakal ketemu secepatnya ya, nanti bakal ngobrol lah, masih bakal ketemu lah, maksudnya ketemu karena dulu juga aku pernah kerja bareng sama kakaknya gitu, jadi kayak udah kenal lah gitu. Pas Halda tahu kamu main film ini gimana supportnya? Pas tahu main film pertama kali Halda supportnya kamera. Yang pastinya dia itu kayak selamat ya Yud ya, Yud bukan gitu. sayang. Tar dulu dong. ya. Pokoknya manggil aku tuh gitu ya kan, ya yang penting kasih selamat, kasih support pastinya. Mungkin kalau aku ada di gala premier, aku juga mungkin Gala premier. aku ngajak dia juga mungkin untuk nonton, tapi dikarenakan aku juga nggak ada, jadi kan ya nantilah. Tapi dulu kan kamu kan pernah dideket-deketinnya sama Arafah nih di salah satu stasiun televisi ya kan? Sempet. Terus sekarang sama Halda asikan mana sih? Beda ya. Beda vibe-nya. Kalau sama kakaknya itu emang lucu, tapi nggak tahu ya kenapa ya waktu itu sempat dekat juga, masih sempat dia jodoh-jodohin, tapi bentar aja hilang. Nah kalau sama Halda itu kayak kok perpanjang kayak di kontrak gitu ya, panjang gitu, ada aja rezekinya gitu. banyak ya. Iya alhamdulillah gitu. Nyangka nggak sih sampai orang-orang semendukung itu kamu sama Halda? Aduh itu juga respon netizen luar biasa ya. Maksudnya aku lihat mereka happy dengan kita berdua, aku juga happy gitu karena bisa memberi kebahagiaan buat orang itu dapat pahala gitu loh. Jadi aku juga ikut happy gitu. Oke.
Pasangan kekasih Luna Maya dan Maxim Bouthier akan beradu akting dalam film berjudul Gundik. Dalam film layar lebar tersebut, Maxim akan menjalani adegan panas dengan Safira Ratu Sofia. Kendati demikian, Luna Maya menegaskan bahwa hubungan asmaranya tidak akan menjadi penghalang dalam karirnya. Ia mampu membedakan antara karir dengan kehidupan pribadinya. Keduanya sama-sama tidak ingin membatasi karir satu sama lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan mereka sebagai pasangan. Meskipun begitu, Luna berpikiran bahwa mencampurkan antara asmara dan pekerjaan bisa menjadi penghalang. Di sisi lain, Maxim juga menegaskan keseriusan hubungannya dengan Luna Maya. Ia mengaku bahwa ada rencana untuk serius dengan Luna Maya. Bisa memisahkan pekerjaan dan mana yang tidak gitu. Jadi saya cukup terlatih lah gitu pada saat saya masuk ke set dan ketemu lawan main, pada saat dia itu harus menjadi pasangan aku ya di situ. Iya, pada saat udah pulang ya udah riset bahwa oke, dia bukan pasangan aku, itu pekerjaannya. So far sih aku nggak mau takabur nanti ini diulang atau apa, mudah-mudahan jangan sampai ya coy gitu ya. Cuma kan kadang-kadang namanya manusia kan kita nggak pernah tahu, manusia tuh punya desire yang berbeda-beda. Untuk saat ini aku sangat bisa ya, sangat bisa. Kalau supportnya mungkin seperti dari kalian masing-masing, support masing-masing dari calonnya, support Maxim, support Luna itu gimana? Support, how do you support? How do I support? Di karir. Di karir. Mungkin karena kita di satu bidang yang sama, aku bisa lumayan mengkritiskan apa yang dia mainkan dengan cara yang halus mungkin. Jadi aku nggak akan menjudge, tapi soalnya aku nggak pernah mikir, soalnya kita pemain ya, so mungkin supportnya kan di situ kan. Aku lihat filmnya dia, aku tuh nggak pernah deny, aku nggak pernah menolak cara main pemain, soalnya semua orang punya metode masing-masing, punya cara main masing-masing, cara menginterpretasikan karakter masing-masing. Mungkin cara aku support lawan main dan seseorang yang dekat dengan aku gitu, seperti ya paling dalam penilaian film aja, tapi aku selalu accepting ya dengan apapun yang dia akan portray di layar gitu. Mungkin cara aku mensupport karirnya, dan habis itu kan ada yang hal yang lain juga. Kita udah kerja, kita nggak pernah nanya kamu di mana ngapain, kita nggak pernah nanya scene-nya apa aja, ada scene pelukan nggak, ada scene ciuman nggak, ada scene apa tuh kita nggak pernah nanya. Itu di luar karena gimana ya, nggak ada hubungannya. Kalau itu kan profesionalism ya, jadi bentuk supportnya saya nggak pernah mau gitu. Kayak saya pernah bilang tadi, mungkin di podcast saya pernah ngomong gitu, dia pernah nanya sama saya gitu, oh aku ada adegan gitu. Saya bilang jangan minta izin sama saya nggak akan membatasi. Iya, tapi maksudnya that's my style. Itu salah satu bentuk support. Betul. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang kita nggak bisa menghindarkan. Kalau misalnya aku akan menghindari. Maaf ya. Bule. Menghindari. Soalnya ya kalau gitu aku nggak bakal dapat kerjaan gitu. But it's also craftsmanship-nya sih di situ, dan itu yang kita bisa merespect masing-masing. Kita berdua itu memang ngerti craftsman kita masing-masing itu seperti apa. Itu harus support dulu. Takutnya nggak berkembang kan, karena banyak restriction gitu. Maksudnya banyak nggak boleh adegan ini, nggak boleh peran ini, nggak boleh. Takutnya ada nanti satu peran yang bagus banget yang bisa ngebus karir kita berdua, itu terhalang hanya masalah pribadi gitu. Itu yang aku nggak pernah mau gitu, karena termasuk di Gundik ini. Betul. Soalnya kita langsung dimasukin satu film bareng, tapi aku lihat karakternya, kita lihat karakter masing-masing, karakternya cerita, dan oh ini kalau misalnya aku nggak di dalam film pun aku akan mensupport gitu.
itu juga bisa termasuk di supporting. Apalagi Tapi di dalam Kaluna ada film ini, Maxim juga support juga nggak sih dalam bentuk kan Kaluna juga ada usaha gitu, selalu dampingin dalam jualan nama beauty-nya ini gitu. Kami support semua lah. Support. Kita butuh dia buat jadi model, dia support. Berikan semuanya. Support. Kaluna tadi Salkov dengan selalu membawa air dari bis ini itu seperti apa sih, dan tadi juga kan dikasih katanya seharusnya bisa kita tetap itu bagaimana kalau itu? Dia tuh harus minum banyak. Kebanyakan kegiatan harus minum banyak. Kebiasaan ya. Dulu aku nggak suka minum air. Kalau di lokasi syuting tuh kan suka dikasih air yang kayak air ya gitu lah, yang terang gitu. Itu sehari itu nggak pernah habis. Tapi bertambahnya usia, kita semakin sadar bahwa kesehatan itu penting. Dan semuanya dimulai dari air. Jadi, tapi beda kok. Kalau aku kurang minum air sama aku banyak minum air, badannya rasanya tuh beda. Bisa sehari berapa kali kan? Aku minimal 2 sampai 2,5 minimal. Ada, tapi kebanyakan juga nggak bagus ya. Apalagi kalau kita olahraga kan suka keringetan ya. Kenapa? Apa yang membuat Kak Luna akhirnya memutuskan untuk oke, minum air kita banyakin deh. Selain umur ya, apakah udah ada sinyal-sinyalnya atau gimana? Apa yang memutuskan kayaknya tuh ini ya, common apa ya? Itu adalah pengetahuan yang sangat Basic ya. instinct. Kalau manusia itu kan 80% air. Dan mungkin menghindari. Ini beneran kita ngomongin tentang minuman Tentang air, ya? Enggak, tapi maksudnya ada sinyal mungkin ngerasain badan sakit atau apa gitu enggak? Enggak ada. Cuma memang Untuk menghindari itu justru. Dapat sinyal-sinyal sakit. iya, mulai awal daripada telat, always. Gimana sih bilangnya? lebih baik preventif daripada nanti. Sebenarnya lebih kepada menghindari minuman manis, Ya. menghindari makanan Gula. manis. Jadi daripada minum manis, mendingan air aja, lebih sehat, badan terhidrasi dengan baik. Apalagi kita olahraga, kan olahraganya cukup ya sering lah ya butuh air. Kalian pasangan membawa berkah. Percaya nggak dengan satu sama lain pasangan membawa berkah? Kalian banyak yang bilang kalian dapat job bareng dan kayaknya semakin terbuka masalah rezeki, masalah apapun itu terbuka mas. I don't know. I don't know how to answer that, but ya kalau dibilang kita membawa berkah ya kita aminin aja. Iya. Itu kan bertanda suatu kebaikan, berarti kan Tuhan sayang sama kita berdua dan mudah-mudahan berkah juga buat orang-orang yang doain kita, orang-orang juga yang Sekitar kita, yang keluarga. Jadi tapi banyak yang nungguin tadi karena masuk juga doa-doa, suka ditanyain kapan nih kalau Kapan Gundi tayang? Ya. Gundi kapan tayang sebenarnya? Kapan sih ya? syuting aja belum. Kita syuting 2 hari lagi loh. Iya. Tapi ngomong karena sering kerja bareng, pernah nggak kan mulai menjadwalkan jenjang jalannya lebih serius lagi? Kita ngomongin air lagi deh. I didn't hear the question actually. Kapan mau kawin? Oh, pertanyaannya itu. Ya kan Lagi lah. kalau gini ya, Nanti terakhir kalau dia misalnya udah kita ada plan seperti itu, Pasti tahu. 100% kita nggak akan ngomong kayak gini. Oh, ini tahun ini. Tapi We don't know. oh iya, no, aku nggak akan ke. Pokoknya itu antara kita berdua. Yang pasti kita Ya, mau tapi bilang. kalaupun antara kita berdua, ujung-ujungnya pasti tahu juga gitu. Ya, sebab mereka. Iya. Ya pastilah langsung day one langsung kalian tahu kan. Tapi udah kesiapannya satu-satunya seperti apa sih Pak? Jadi terima kasih sudah datang ke press conference. Jawab tuh kesiapan. Singkat padat, gak usah panjang-panjang. Jawab. Serius. Nah, udah. Senang? Kesiapannya seperti apa mungkin? Putra dari almarhum Ustadz Jeffrey, Abizar Al-Ghifari sempat merasa kecewa dengan cuitan netizen di akun media sosial X. Pengguna akun tersebut menuliskan pernyataan miring
tentang kecelakaan yang menimpa Dali Wasing dan mengaitkannya dengan nama mendiang UJ, ayah Abizar, yang juga meninggal karena kecelakaan motor. Kekecewaan Abizar dan keluarganya semakin mendalam karena cuitan tersebut menyakitkan hati. Abizar bahkan sempat mencari tahu pemilik akun tersebut dengan mengunggah postingan di akun Instagramnya. Upayanya pun membuahkan hasil. Pemilik akun tersebut pun datang menemui Abizar untuk meminta maaf secara langsung. Meskipun awalnya kecewa, Abizar memilih untuk memaafkan pengguna akun X tersebut. Ia juga mengaku bahwa tidak trauma dengan adanya kasus kecelakaan yang sedang ramai menjadi perbincangan. Ini kayak merasa geram juga dengan netizen yang dikait-kaitkan oleh almarhum UJ. Mungkin seperti apa? Iya, jadi emang sebelumnya tuh gue nggak tahu tentang cuitan itulah. Akhirnya semalam ini lagi pada makan keluarga, tiba-tiba kakak gue itu ngasih tahu, dia ngomong, "Dek, ini ada apa? Ada cuitan gak enak nih," sampai kakak gue tuh sampai nangis gitu, sakit hati, dia sedih banget rasanya. Nah, ya udah gue coba baca, pas kebetulan Umi juga ada di sebelah gue. Nah ya udah, kita coba untuk gue baca semua, dan emang dengan kondisi yang kaget sama bacaan itu, kita kan pasti ngerasa sakit hati meskipun mungkin perspektifnya berbeda, cuman ya itulah, makanya gue coba cari tahu orangnya, cari ketemu sama dia biar gue bisa tahu perspektifnya itu maksudnya apa. Itulah. Ketemu Sejauh ini alhamdulillah nanti orangnya mau datang, yang punya akun Twitter yang bikin retweetan itu pertama, dia mau datang, dia langsung DM gue semalam itu, dia langsung DM, dia minta maaf dan lain-lain, tapi gue bilang ya udah lu ketemu aja ke Jakarta, dia tuh orang Cimahi, dia udah jalan dari tadi subuh, ya insya Allah nanti ketemu malaman lah. Di sini juga malam ini? Ya mau tahu ya. Ya pokoknya tempatnya adalah. Tapi mungkin sebelum ketemu motifnya dia nge-tweet kayak gitu apa sih? Dan lu mungkin nanyanya apa? Gue mungkin paham ya dari sudut pandangnya dia, kalau misalnya dia tuh nggak suka sama yang namanya motor itu yang ngebut di jalan gitu. Ya paham, pun gue juga anak motor dan gue nggak suka sama orang-orang yang ngebut-ngebut di jalan seperti yang banyak banget yang terjadi di belakangan ini gitu. Ngerti juga, paham juga, cuman mungkin salahnya adalah kata-kata dia yang dia bisa bilang ya mau lu seleb, mau lu siapa, gue nggak peduli juga kalau lu mati. Nah mungkin itu kali yang maksudnya agak sensitif banget menurut gue, apalagi dengan berita yang beberapa hari ini baru ramai gitu kan, dibicarain. Jadi menurut gue kayaknya nggak etis aja kalau misalnya itu dibahas. Dia atau seperti apa gitu? Kalau ngelaporin sih kayaknya gue nggak ngeliat ke arah sana ya. Maksudnya ya udah, ini cuma jadi hal yang ya emosi, cuman maksudnya kayaknya nggak perlu sampai kita laporin atau kita bawa ke polisi lah. Cuman ya itu gue bakal balik lagi ke keluarga maunya gimana. Kalau dari gue sih yang penting ketemu, ngobrol, selesai ya udah. Cara bikin efek jerahnya gimana sih, Bi? Cara bikin efek jerah gimana ya? Mungkin dengan gue posting di sosial media juga mungkin itu udah lumayan kena efek jerah sih bagi mereka, cuman gue nggak tahu. Tapi gue pribadi ya kalaupun emang apa yang gue lakuin dan dengan gue panggil dia ke sini dan dia masih nggak kena efek jerah, ya udah, mungkin nanti bukan gue yang bakal kasih dia efek jerah, mungkin siapa, entah Tuhan atau siapapun, nggak tahu lah. Tapi ini satu orang atau dua orang, Bi? Jadi di concern gue terhadap masalah ini sebenarnya itu sama akun anonim yang emang ngebales cuitannya itu dengan membawa nama almarhum bokap. Nah itu sebenarnya jadi concern gue, karena gue di saat tadi pagi gue baca lagi dan gue coba teliti, akhirnya gue nemuin dua perspektif berbeda. Mungkin di satu di posisi gue ngeliatnya sebagai ya udah itu dia ngenyek nih, ngeledekin lah atau ya ngejelek-jelekin atau gimana. Tapi di satu lagi gue mikirnya ya ini orang justru malah kebalikannya, ngasih tahu kalau ya ini Ustadz Jeffrey ini ya meskipun dia seolah segala macam ya tetap gitu loh, kecelakaan juga, dan nggak menutup kemungkinan ya ini udah takdir, mungkin kayak gitu. Makanya gue pengen coba cari, tapi kendalanya adalah si akun anonim ini dia juga sudah diaktif akun Twitternya, akun X-nya. Cuman sekarang gue udah dapat data-data juga, udah dapat 4 nomor yang bersangkutan dengan si orang ini, udah tahu namanya, tanggal lahirnya, rumahnya di mana, aslinya mana, udah tahu semua. Tinggal lagi cari konfirmasi dulu bilang iya. Sebenarnya gini, mau atensi ataupun bukan ya gue nggak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah adalah kakak gue cerita ke gue sampai dia nangis. Udah, itu aja sih.
Ya dengan kata-kata itu yang bisa ngelukain kakak gue, ya berarti kan ya something yang emang sensitif gitu. Dan ya gue harus bertindak. Kecewaan Umi sendiri kayak gimana? Oh iya, Sampai menumpahkan Umi kecewa juga. Umi juga di grup tuh juga udah ngomong, aduh Umi pengen banget gini, cuman ya nggak mungkin kan. Jadi ya gitulah, ya diwakilinnya sama gue lah. Hari ini kabarnya Umi mau datang nggak? Jadi kenapa? Umi sekarang masih ngisi kajian di rumah gitu, jadi belum bisa datang. Cuman ntar lah kalau kalian mau nanya Umi juga silakan nanti datang ke lokasi selanjutnya. Tapi Bi, ini kan dari kasus kejadian almarhum Uje sama Dali Wasing kan, apakah kamu sih kan hobi motoran juga, trauma nggak sih Bi maksudnya? Kalau untuk trauma sih enggak ya, maksudnya hal-hal seperti ini mungkin bukan jadi trauma bagi gua gitu, karena itu cuma menghambat ya, gua ke depannya. Ya ini gua terima aja. Karena balik lagi kenapa kasus ini, masalah ini gua perbesar, karena emang dulu itu di tahun 2017 atau 18 gue lupa, itu juga sempat ada kasus serupa gitu. Dan yang mengucapkan ini ya salah satu ustadz yang lumayan menurut gua agak sangat melenceng, dan gua taunya dari YouTube. Itu menurut gua sangat parah banget, cuman udah selesai, dan kata-katanya itu menurut gua sangat sensitif, dan gua takut ya hal-hal itu terjadi lagi. Tapi kalau kamu sendiri kalau naik motor gitu trauma nggak Bi? Apalagi kan kamu hobinya motor ngebut-ngebutan. Nggak trauma kok alhamdulillah. Ya gua kan bedanya gua mungkin naik motor ya emang buat nikmatin motor, nikmatin jalanan, nikmatin ya apa yang dikasih sama Tuhan dan fasilitas yang kita dapetin gitu. Tapi ada selain kecewa, ada kerugian nggak sih dari kasus ini? Kerugian sih sebenarnya nggak banyak ya, mungkin gue ngeliat posibilitas yang mungkin lumayan besar adalah ya mungkin orang-orang juga akhirnya bisa kegiring sama opini yang dibawa. Oh iya ya, mungkin Ustaz Jeffrey itu begini meninggalnya gara-gara dia ngebut-ngebutan segala macam, sedangkan ya kita semua nggak ada yang tahu. Menurut gue itu lumayan membuat apa ya, sebuah kerugian buat keluarga gue, dan akhirnya ngerusak image bokap. Itu sih yang concern juga. Ini aku telat, maaf ya, tapi sebagai anaknya Ija sendiri, kamu sih merasa tersinggung nggak sih dengan postingan-postingan dia itu? Kalau gue nggak tersinggung, gue nggak bakal bikin postingan itu. Dengan gue bikin postingan ini, udah pasti gue tersinggung. Iya, lu merasa kecewa ya? Jelas kecewa. Kecewa sih gimana ya? Gue kecewanya karena dengan apa yang lu ketik bikin kakak gue sampai nangis begitu.